Ini buku Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Buku saya di tahun 2020. Ini ada covernya, saya diberi, tapi ada lembaran-lembaran yang kosong. Ada yang berisi tulisan-tulisan, refleksi dan berbagai macam hal. Masih ada juga yang kosong terlewatkan. Dan di bagian akhir juga ada tulisan-tulisan. Ada yang tak beraturan. Di bagian akhir ini ada juga doa. Tuhan mengubah hidupku yang diambil dari syair lagu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, saya memegang buku dan tadi mengungkapkan beberapa hal mengenai buku ini. Ada yang terisi hal-hal yang penting, hal-hal yang remeh-temeh, tapi ada juga yang bahkan kosong. Bapak Ibu lihat ini kosong, banyak lagi yang kosong. Mungkin saya jarang menulis dan lainnya. Lalu di bagian akhir juga ada hal-hal yang penting dalam kehidupan saya. Saya mau mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita seperti buku di tahun 2020. Namanya 2020 misalnya. Kita membukanya dengan rasa syukur dalam Ekaristi, kemudian melewati hari-hari dengan berbagai dinamikanya. Maka setiap hari adalah lembaran bagi kehidupan kita. Lembaran buku kehidupan kita. Ada yang mengisinya dengan hal-hal yang bermakna. Ada juga yang mengisinya dengan hal-hal yang mungkin remeh-temeh. Bahkan kadang tidak berguna. Sehingga buku seperti buku ini ada yang tulisannya yang bagus, bermakna, berisi. Tapi ada yang kosong, terlewatkan begitu saja. Bahkan ada juga yang penuh dengan coretan-coretan. Dan itulah dinamika kehidupan kita. Maka pada akhir tahun 2020 ini, kita memaknai bahwa perjalanan kehidupan dari awal hingga akhir ini, kita warnai dengan rasa syukur dan terima kasih, atau justru sebaliknya dengan bersungut-sungut. Pandemi COVID-19 membuat kita lalu berpikir, bahkan lalu membanding-bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Memang situasi seperti ini membuat kita terpuruk, membuat kita menderita dan susah. Yang bagi orang yang memiliki tulisan, mengisi lembaran-lembaran kehidupan dengan hal yang berwarna, maka syukurnya akan jauh lebih besar. Tetapi sebaliknya kita ingat juga akan saudara-saudari kita dalam kehidupan kita. Ada orang yang justru penuh coretan. Coretan karena kehilangan pekerjaan. Coretan karena ekonomi memburuk. Bahkan kehidupan keluarga tidak lagi harmonis karena situasi ini. Atau bahkan bukan sekedar coretan saja, tetapi lembaran yang tersobek karena kehilangan orang-orang yang dikasihi karena sakit penyakit ini. Maka pada kesempatan ini, di bagian akhir, saya mengajak kita semua untuk berefleksi lebih dalam rasa syukur kita, rasa terima kasih atas cinta Tuhan yang begitu besar bagi kita. Kita mungkin tidak bisa membandingkan diri dengan orang lain, tetapi dengan kerendahan hati, kita menghadap kepada Bapa untuk memohon rahmat, untuk memohon kekuatan, agar memaknai hari-hari yang sudah dilewati di tahun 2020, dan dengan semangat yang mantap, iman yang besar, sukacita yang melimpah, menatap tahun 2021. Berikut ini permenungan yang menjadi juga inti dari sharing saya kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita sudah melewati hari-hari buku kehidupan kita di tahun 2020.
Saudara-saudariku yang terkasih, pada permenungan kali ini 31 Desember 2020, saya tidak membagikan permenungan secara reflektif biblis dari bacaan hari ini, tetapi yang saya bagikan untuk kita semua terutama pada hari ini adalah permenungan di akhir tahun. Soal rasa syukur, rasa terima kasih atas pengalaman hidup yang dialami sepanjang tahun 2020 ini. Saudara-saudariku yang terkasih, tidak setiap perjalanan hidup hanya ada canda tawa sukacita, tetapi juga ada tangisan yang turut menghiasi. Kita tidak bisa mengelak dari semua perasaan-perasaan yang muncul bersamaan dengan dinamika kehidupan kita. Pernah menangis dalam kesendirian sambil bertanya, semua ini terjadi padaku. Memang saya salah apa dan keliru, tetapi harus demikiankah yang saya dapatkan? Di sisi lain, saya pernah tersenyum dan tertawa sambil bersyukur bahwa semua bisa diusahakan dan dijalani dengan bermodalkan kemampuan dan penyertaan Allah yang Maha Kuasa. Maka di akhir tahun ini, saya mensyukuri bahwa pernah ada air mata yang menyadarkan saya akan kerapuan dan dosa kemanusiaanku. Sekaligus bersyukur bahwa Tuhan selalu bersamaku, melewati semua perjalanan kehidupan, sehingga ada senyum dan tawa bahagia. Untuk itu, saudara-saudariku yang terkasih, dari pengalaman hidupku, maka saya juga mengajak kita semua untuk tidak mengutuk pengalaman-pengalaman sedih dan buruk dalam kehidupan kita. Begitu juga kita jangan terlalu sombong dan bangga serta puas akan pengalaman-pengalaman baik. Tetapi yang bisa kita buat adalah perbanyak syukur atas semua pengalaman, maka kita tahu kapan dan bagaimana harus bangkit dari keterpurukan. Dengan bersyukur atas semuanya, kita juga tahu bagaimana harus merendah atas apa yang kita capai dalam hidup. Untuk itu, mari kita mengucap syukur dan berterima kasih untuk tahun 2020 dengan segala dinamikanya. Dinamika yang membahagiakan, tapi juga dinamika yang membuat kita sadar akan kelemahan. Kita persembahkan seluruh hidup kita, seluruh aktivitas, seluruh pengalaman-pengalaman hidup kita sepanjang 2020 kepada Dia, Sang Pemberi kehidupan. Yang buruk ditinggalkan, yang baik kita jadikan bekal untuk tahun yang baru. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memampukan kita semua, Tuhan menguatkan kita semua. Shalom, salam, selamat memasuki tahun yang baru dan juga selamat berefleksi atas pengalaman hidup di tahun ini. Tuhan memberkati.